Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Pada hari ini, hari sukacita saudara-saudari kita muslim, baik dan wajiblah kita turut bersukacita bersama mereka dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, dalam video kita kali ini, saya mengajak kita untuk melihat satu topik terkait apakah kita orang Kristen, orang Katolik boleh baik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara kita muslim. Hal ini menjadi sangat penting karena terkait dengan topik ini muncul ada banyak pertanyaan. Misalnya, bukankah ketika kita mengucapkan selamat Hari Raya kepada umat non-Kristen, hal ini justru mengancam keberimanan kita? Ketika kita mengucapkan hal itu, bukankah ini secara otomatis mengurangi dan menyangkal iman kita? Apalagi tak dapat disangkal bahwa masih ada sebagian saudara-saudara kita non-Kristen yang begitu anti mengucapkan selamat Hari Raya tatkala Hari Raya orang Kristen dan orang Katolik. Lantas, mengapa kita justru harus mengucapkan selamat kepada mereka yang mengharamkan ucapan selamat kepada kita? Dan bagaimana jika mereka tidak menerima ucapan selamat Hari Raya dari kita? Para saudara terkasih, untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita harus kembali ke hal yang mendasar dalam keberimanan kita, yaitu bahwa Yesus adalah Allah yang lahir menjadi manusia, hidup, sengsara, wafat, dan bangkit bagi kita. Dan inti hidup Yesus itu sendiri adalah cinta. Dan Allah kita adalah Allah cinta. Maka cinta menjadi alasan dan motivasi kita untuk melakukan setiap tindakan. Karena itulah maka sebenarnya kita baik dan bahkan wajib untuk mengucapkan selamat Hari Raya sebagai wujud iman kita, yaitu cinta kasih. Karena mengucapkan selamat Hari Raya, kita sebenarnya sedang memperkokoh iman kita sendiri yang mengamalkan ajaran agama kita perihal cinta kasih. Yesus, sang cinta kasih itu, sejak awal mengajarkan bahwa cintanya, cinta Allah, hadir untuk semua makhluk. Yesus mengajarkan bahwa Allah mencurahkan hujan kepada siapapun. Yesus mengajarkan bahwa kita harus bersukacita bersama orang yang bersukacita dan menangis bersama orang yang menangis. Nah, karena itu, kalau kita patuh pada ajaran Yesus, itu berarti kita harus bersukacita tatkala saudara kita muslim bersukacita saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dengan mengucapkan selamat Hari Raya, kita tidak mengurangi iman kita, melainkan justru sedang mengamalkan iman kita. Gereja kita yakin bahwa iman kita tidak secara otomatis berkurang tatkala kita mengucapkan selamat. Karena bagi gereja, persoalan iman tidak sebatas ucapan bibir. Gereja melihat bahwa saat mengucapkan selamat Hari Raya, konteksnya adalah bahwa kita bertoleransi, bersukacita bersama orang lain. Jadi bukan dalam konteks penyangkalan iman. Konteks mengucapkan selamat adalah bagian dari keakraban. Sedangkan iman itu berkaitan dengan keyakinan batin, posisi batin. Maka meskipun saya mengucapkan selamat Hari Raya, tapi batin saya sadar bahwa saya adalah seorang Kristen, seorang Katolik. Dan karena saya seorang Katolik lah, saya mengucapkan selamat. Jadi bagi gereja kita, penyangkalan iman tidak sekedar ucapan bibir atau hanya karena mengucapkan sesuatu. Penyangkalan iman itu terkait dengan posisi batin keseluruhan hidup kita. Jadi jelaslah, mengucapkan selamat adalah bagian dari toleransi, bukan ungkapan batin untuk menyangkal iman. Para saudara terkasih, kita harus sadar, agama Kristen, agama Katolik, bukanlah agama yang berisi segudang aturan-aturan praktis belaka. Kita tidak jatuh pada legalisme. Karena itu, ajaran gereja kita bukan berisi segudang hukum-hukum praktis. Misalnya apakah boleh begini atau begitu. Apakah boleh makan ini atau itu. Yesus sendiri memang tokoh yang taat pada aturan, yaitu aturan Yahudi. Namun sekaligus ia hadir untuk melepaskan umatnya dari bentuk ketaatan buta pada hukum
legalisme, yaitu sederetan kungkungan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Yesus membebaskan kita dari taat pada segudang aturan manusia menjadi taat pada hukum Allah yang sederhana, yaitu cinta kasih. Karena itulah memang dalam Injil maupun tradisi kita tidak akan berbicara banyak secara legalis, pria boleh seperti ini atau itu, melakukan suatu tindakan ini atau itu. Carilah di kitab suci, kita tidak akan menemukan hukum dari Yesus perihal segudang aturan praktis. Misalnya, hukum mengucapkan selamat kepada agama lain. Yesus juga tidak memberikan aturan praktis tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada saudara muslim. Karena ini sangat logis. Karena Yesus ada 500 tahun sebelum Muhammad di tanah Arab mewartakan syiar Islam. Namun, meskipun Yesus tidak membagikan kepada kita aturan praktis tentang mengucapkan selamat hari raya, namun kita bisa menyadari bahwa hukum cinta kasih yang diajarkan Yesus justru menjadi dasar bagi kita untuk boleh, bahkan wajib mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Karena kita wajib mencintai siapapun, dan itu tercipta salah satunya dengan bersuka cita bersama mereka yang bersuka cita. Dan gereja kita punya tradisi indah tentang ini. Lihatlah, pemimpin gereja kita yang tertinggi, yaitu Paus, sudah rutin setiap lebaran mengucapkan selamat dan salam lebaran, bahkan juga pesan-pesan perdamaian pada masa Idul Fitri kepada umat muslim seluruh dunia. Kita juga melihat banyak berita viral uskup, pastor dalam gereja Katolik, juga dalam gereja-gereja kita, dalam ibadat kita, dimuat intensi doa khusus bagi saudara muslim yang merayakan lebaran. Tahun lalu kita melihat video viral para suster menyanyikan lagu Selamat Lebaran langsung dari ruang doa kapel mereka, lengkap dengan jubahnya. Tentu ini tidak mengurangi dan menyangkal iman Kristen kita. Malah dengan demikian kita sedang mewujudkan dan membela iman kita bahwa Yesus kita adalah Yesus, Sang Belas Kasih, Sang Cinta Kasih. Yesus, Engkau adalah